Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Minggu 14 September 2025, dengan tema Kebanggaan Pekerja Kristus. Terdapat di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 1-2 berbunyi demikian. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami, sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Salah satu perumpamaan Yesus yang sangat keras adalah perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Pohon itu tampak sangat rindang dan menyejukkan mata, tetapi sudah 3 tahun pohon ara itu tidak menghasilkan buah. Tuan dari pohon itu akhirnya memerintahkan pohon itu untuk ditebang jika dalam setahun lagi pohon itu tidak menghasilkan buah. Perumpamaan dalam Lukas pasal 13 ayat 6-9. Perumpamaan ini menggambarkan bangsa Israel yang bermegah atas rindangnya segala ritual dan keagamaannya. Tetapi bangsa ini tidak menghasilkan buah dalam hidup mereka. Semua tindakan mereka hanya berfokus pada penilaian manusia dan menunjukkan keberhasilan dalam keagamaan mereka. Kebanggaan yang sia-sia, kebanggaan tanpa menghasilkan buah yang Allah inginkan, yaitu menghasilkan buah yang tetap. Terdapat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Paulus dalam Nasari ini menyatakan bahwa dirinya tidak ingin dikenal berdasarkan standar penilaian manusia. Konteksnya adalah banyak jemaat yang mengidolakan pemimpin tertentu antara Paulus, Apolos, dan Kefas. Paulus tidak menginginkan nama dan kehebatannya yang dikenali. Bahkan ia tidak menginginkan semua prestasinya atau program pelayanannya diagungkan dan disebarkan oleh jemaat-jemaat. Paulus menyatakan bahwa dirinya adalah hamba-hamba Kristus. Dalam bahasa Yunaninya adalah huperetes. Istilah ini merupakan sebutan untuk pendayung dek bawah kapal yang bekerja tanpa terlihat. Hamba ini hanya mendengar arahan dari komando yang ada di atasnya. Komando Paulus adalah Kristus. Selain itu, Paulus menyebut dirinya sebagai pelayan, oikonomos, yang melayani dengan setia dan bertanggung jawab, pistos. Dia hanya pengelola dan bukan pemilik. Dia hanya berfokus pada tugas yang dipercayakan, yaitu rahasia Allah. Dan kita mengetahui bahwa rahasia itu adalah Injil Kristus. Jadi, kebanggaan Paulus hanya diletakkan pada Injil Kristus Yesus yang diberitakan dan disampaikan kepada jiwa-jiwa. Paulus bangga ketika dia dapat menyatakan Injil dan menghasilkan buah bagi Kristus. Seringkali godaan dalam menjalankan misi Allah adalah membanggakan keberhasilan program, banyaknya kegiatan, dan banyaknya laporan yang ditampilkan. Tetapi seorang pekerja Kristus yang berfokus sepenuhnya pada Kristus tidak akan meletakkan kebanggaannya pada hal seperti itu. Pekerja Kristus tidak akan menginginkan pujian atau keuntungan-keuntungan tertentu atas karya atau program yang dikerjakannya. Sebaliknya, pekerja Kristus hanya berfokus agar pelayanannya meninggikan nama Yesus dan pelayanannya menghasilkan buah yang tetap bagi kemajuan Injil dalam dunia. Pekerja Kristus tidak akan segan-segan mengevaluasi semua yang dikerjakannya jika yang dikerjakan tidak menghasilkan murid Kristus atau buah yang tetap. Pekerja Kristus seharusnya memiliki kebanggaan yang berbeda dengan kebanggaan kosong yang dimiliki bangsa Israel. Hanya mementingkan tampilan luar dan ritual, namun tidak bertumbuh dan berbuah tetap. Jika kebanggaanmu hanya karena mampu menyelesaikan program dan kegiatan untuk memenuhi tuntutan tertentu, tetapi tidak pada menghasilkan buah untuk kemajuan Injil, maka kebanggaan itu adalah kebanggaan kosong dan sia-sia.